Assalamualaikum warahmatullahi Monggo kula dherekaken ucara syukur wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan enjang menika Allah paring nikmat dumateng lan panjenengan, nikmat sehat, nikmat sempat, terkhusus nikmat iman lan Islam. Lan panjenengan sedaya lan nikmat menika ingkang kedah kita jagi karena nikmat menika ingkang saged ndadekaken kebahagiaan dunia napa dene wonten akhirat. Salam dan salam katur dumateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ugi para pandheripun ingkang tansih istiqomah wonten mergi ingkang hak menika. Jamaah rahimakumullah, sampai dugi enjang menika kondisi situasi pandemi Covid menika dereng rampung. Wonten beberapa hal ingkang ndadosaken kula panjenengan menika khawatir. Nggih, awit menapa nek kala mben nate awal-awal kula matur mugi-mugi kemawon menika pancen leres sekedar pandemi, sekedar virus. Khawatir menawi mlebet wonten ranah politisasi. Awit nek sampun masuk wonten ranah politisasi nika mangke wekdalipun boten saged dipun prediksi. Nek pandemi niku nek pun panggih kalih obatipun kan kedahipun rampung. Tapi nek pun mlebet ke ranah politisasi nika mengke bisa berkepanjangan. Zaman makumullah, kula mboten badhe kaitanipun kalih menika, tapi dampak efek saking pandemi menika kait wulan nek Januari menika mriki dereng nggih. Februari sampun mulai, Maret menika betul-betul mulai diliburkan, April, Mei, Juni, nggih, Juli niki pun September. Dados pun hampir setengah tahun. Nah, termasuk yang menjadi efek menika termasuk dunia pendidikan. Padahal nyuwun pangapunten, dunia pendidikan menika aset. Karena pembinaan generasi yang hari ini efektif itu sebenarnya lewat dunia pendidikan. Awit nyuwun pangapunten nek sekolah kalih TPA menika kan rata-rata tasih mementingkan sekolah. Nek TPA niku nek longgar. Nek mboten longgar mboten TPA. Benten kalih zaman semanten, nek zaman semanten menika TPA dipenke. Diniyah niku dipenke mlebet sonten. Tapi nek saknika berbalik kan mekaten. Tanggal 31 Agustus ini dipun uji coba masuk. Ternyata 1 pekan masuk ditunda. Artosipun ditarik melih dados melalui daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, zaman rahimakumullah, ada pengalaman lagi. Saya punya santri itu karena liburnya terlalu lama niku mboten purun balik teng pondok. Nggih. Saya home visit, saya tanya, "Mas, enek masalah karo pondok enggak?" Enggak ada.
Ada masalah dengan teman-temannya? Tidak ada. Kakak kelas? Tidak ada. Mungkin dengan ustadz? Tidak ada. Atau mungkin dengan program pembelajarannya? Tidak ada. Lah terus sing marai orang balik ning pondok apa? Dengan mantapnya menjawab terlalu lama libur. Langge 4 bulan lebih kok. Terlalu lama libur. Lah nek terlalu lama libur terus nggak mau itu, lah terus di rumah ngapain? Pengennya main HP. Kan saat ini model PJJ. Lah terus saya sampaikan, lah nek PJJ itu ya nek sekedar ilmu pengetahuan bisa kita sampaikan. Tetapi nek kaitannya dengan akhlak apa mungkin kita transfer lewat HP? Akhirnya kita motivasi karena sekarang sudah mulai penilaian tengah semester atau UTS. Alhamdulillah ya dengan berbagai macam cara yang bersangkutan mau UTS kembali ke pondok. Tapi masih dalam tanda kutip, nanti nek baru UTS mulih meneh apa bisa lanjut, yang tinggal doa. Nah, ada kasus lagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dan ini tidak hanya merambah pada anak-anak, durasi pemakaian HP yang full time, ya, hampir setiap saat, setiap waktu, termasuk nyun pangapunten bisa jadi itu adalah kita, ajeng dolan mboten iso, jarine libur ning ora iso dolan, ya. Nama kok dolan wong takziah mawon nek teng luar kota niku masih ragu-ragu, ya. Sehingga banyak aktivitas yang kemudian hanya berkutat pada rumah dan lingkungan sekitar. Dan ini memungkinkan pemakaian HP yang full untuk mengalihkan aktivitas atau untuk mencari aktivitas itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, padahal disinilah letaknya bahayanya manakala pemanfaatan waktu dalam situasi yang seperti ini itu justru pada hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini yang insya Allah keresahan kita bersama dari pengalaman-pengalaman yang di lapangan yang ada, ya, apalagi saya sampaikan tadi anak nggak mau kembali ke pondok itu karena terlalu lama libur. Ini kan satu efek dari sebuah, ya, kondisi pandemi yang sampai hari ini belum selesai. Maka kita ingat, ya, sabda Rasulullah SAW, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun min nasi as-sihhah wal faragh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu sehat dan waktu yang luang. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, kira-kira orang yang punya waktu itu yang tidak ada aktivitas atau yang punya aktivitas? Orang yang tidak punya aktivitas itu betul waktunya longgar. Tetapi orang yang tidak punya aktivitas itu memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, orang yang punya aktivitas banyak, mulai bangun tidur sampai berangkat tidur kembali itu dipenuhi dengan aktivitas, maka 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga. Ya. Maka kita ingat nasihat dari Hasan Al-Basri, ya, terkait dengan waktu. Jamaah rahimakumullah, pernah kita sampaikan, ya, terkait dengan nasihat beliau ini, ya Ibnu Adam, innama anta ayam, kullama dhaba yaumun dhaba ba'du. Wahai anak keturunan Adam, berarti itu termasuk kita, kamu ini hanyalah kumpulan hari-hari. Jika tiap-tiap satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian darimu. Nah,
kita sudah kehilangan waktu 1 tahun. Boleh dikatakan tidak efektif. Boleh dikatakan tidak efektif. Mengapa kita katakan tidak efektif? Karena masa-masa mulai bulan Maret kemarin, tatkala pandemi itu sudah masuk, Februari masuk di Jakarta, kemudian masuk di Solo, Solo yang pertama kali kemudian meliburkan dunia pendidikan, berlanjut hampir merata. Sampai-sampai masjid-masjid ya, libur, ditutup, jamaah-jamaah kajian, ya, jamaah sholat 5 waktu, itu betul-betul begitu berat. Ini berarti kita kehilangan 1 semester, 6 bulan. Padahal ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan kita ini hanya kumpulan hari. 1 hari berlalu, maka hilanglah dari sebagian kita. Maka aneh kalau ada orang yang masih memperingati hari kelahirannya dengan ulang tahun, panjang umurnya. Padahal sudah mulai berkurang. Kita nggak perlu 1 tahun. Lewat 1 hari, kemarin hari Sabtu saja, ada sebagian dari kita itu yang hilang. Maka jamaah rahimakumullah, inilah yang kemudian menjadi perhatian ekstra bagi kita di masa-masa seperti ini, pandai-pandainya kita untuk melakukan aktivitas dan sampai melewatkan waktu-waktu itu dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Maka lanjutan dari nasihat Hasan Al-Basri, beliau mengatakan waktu itu hanya ada 3. Yang pertama adalah waktu kemarin, kalau hari ini berarti hari Sabtu kemarin. Yang kedua adalah waktu esok, dan yang ketiga adalah waktu saat ini. Waktu kemarin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pernah kami sampaikan juga, waktu yang kemarin itu nggak akan mungkin kita jangkau. Ya. Maka kata Imam Al-Ghazali bahwa suatu yang teramat jauh, ya, itu adalah waktu yang kemarin, karena itu nggak akan mungkin dijangkau kembali. Apapun kondisi kita, sehebat apapun sebuah teknologi, tidak akan mampu menjangkau hari kemarin. Ya, nek teng film enten nggih. Teng film kan ada mesin untuk berselancar di masa lalu dan berselancar di masa yang akan datang. Atau di media sosial, ya, di Facebook ada fasilitas, ya. So nek kira-kira umur 50 tahun iki atau umur 60 tahun atau 70 tahun itu wajahnya seperti apa. Tapi itu kan tidak suatu yang real. Itu hanya sebuah gambaran. Ya. Kan nonton. Ya. Kalau hari ini wajah kita masih seperti ini, terus kemudian ketika tua ditambahi jenggotnya, tambahi kumisnya, terus kulitnya dikeriputkan, seolah-olah tua seperti itu. Tapi kan belum tentu. Maka kata Imam Hasan, kemarin itu sesuatu yang nggak akan mungkin kita jangkau kembali. Kemudian yang kedua adalah hari esok. Sehebat apapun kita, itu nggak akan mungkin menjangkau hari esok kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kita punya rencana, hari ini hari Ahad, bahkan bisa jadi nanti siang saja kita belum tentu bisa. Hari esok, dan hari esok atau hari nanti itu adalah milik Allah Subhanahu. Sesuatu yang gaib yang kita hanya bisa berangan-angan, tetapi kita tidak bisa merealisasikan atas izin Allah Subhanahu. Lah, kata Imam Hasan Al-Basri, waktu yang sesungguhnya yang kita miliki itu adalah waktu hari ini, saat ini, detik ini. Dan alhamdulillah dalam situasi yang seperti ini, sepagi ini niki sumuk nopo dingin niki. Sumuk gitu. Ya. Suasana yang ya, kita itu masih bisa berada di masjid. Luar biasa. Maka manfaatkan waktu ini, ya. Karena inilah waktu yang sebenarnya yang kita miliki. Kita tidak bisa memprediksi apakah nanti siang atau nanti malam atau bahkan besok pagi atau lusa atau pekan depan itu kita bisa
beraktivitas kembali. Karena memang itulah yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya adalah kematian kita. Nah, jamaah rahimakumullah, karena kita berbicara tentang waktu dan pemanfaatan waktu menjadi sebuah manajemen waktu, maka kita ingat juga dengan nasihat Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, aku pernah bersama dengan orang-orang sufi. Aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain dua hal. Pertama, dia mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya atau tidak memanfaatkannya, maka dia akan memanfaatkanmu. Waktu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, ya, maka waktu itu yang akan memanfaatkan kita. Gambaran sederhananya mengatakan, sama-sama kita bangun, ya, bangun tidur di pagi hari. Ya. Ada orang-orang yang tatkala bangun tidur, ya, itu memanfaatkan waktu, kemudian berdoa dan ke belakang, kemudian ambil air wudhu dan kemudian qiyamul lail. Mudah-mudahan itu kita semuanya. Amin. Tapi ada yang bangun tidur, ya, ke belakang, tidak qiyamul lail. Kemudian pegang HP, ya, buka HP, bangunkan teman-temannya, ya. Sahur, ya, atau mari tahajud. Jenengan nek dibangun iki pakai WA kita ten wungu mboten, Pak. Ya umpama buka mesti nak ya bar subuh gitu ya. Atau wis bar salat malam. Atau sama-sama malam hari, ada orang yang memanfaatkan waktu malam itu untuk tidur. Karena memang waktu malam itu digunakan untuk istirahat. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan waktu malam itu bukan untuk istirahat, untuk begadang, ya, untuk begadang. Dan pangapunten bisa jadi untuk nonton bola, ya. Sama-sama bangun malam, ya. Ini. Nah, jamaah rahimakumullah, lah nek terus kerjaane malam pripun? Saya tadi berangkat dari rumah jam 4 itu lewat di salah satu, ya, jalan ada hik itu baru mulai tutup, ya, ya mudah-mudahan nanti ndang subuh gitu, ya. Tapi berarti semalam itu yang dilakukan beliau adalah bekerja, ya nggak salah sih karena memang pekerjaannya malam hari. Kira-kira nek hik siang enten apa ya rame ya. Nek hik rata-rata kan nggih malam. Nah, maka betul kata Imam Syafi'i ini, kalau kamu, ya, tidak memanfaatkan waktu itu, maka waktunya akan memanfaatkan waktu. Saya katakan tadi 5 menit, 10 menit, 15 menit itu sangat berharga bagi orang yang bisa memanage waktu itu. Ya. Maka kemudian kata beliau, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal yang baik, maka kamu akan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Berarti kan hanya ada dua pemanfaatan waktu itu. Kalau tidak melakukan hal-hal yang baik, berarti sebaliknya. Lah hari ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam situasi yang serba terbatas, yang serba dibatasi ini, ya, pemanfaatan waktu kita seperti apa? Ini loh yang betul-betul menjadi sebuah resiko bagi kita, karena bisa jadi, ya, dengan alasan pandemi COVID-19 itu keburukan-keburukan itu masuk ke rumah-rumah kita. Ya. Maaf Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau sudah pegang HP itu tidak ada orang lain yang tahu kecuali orang yang kita ajak komunikasi. Bahkan mohon maaf, mungkin bisa jadi ada seorang suami yang selingkuh, ada istri yang selingkuh, ya. Selingkuh di zaman milenial itu kan tidak harus ketemu. Syariat Islam
ya. Ini kan membatasi, mohon maaf, seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu kan nggak boleh. Ya. Tapi dengan media yang hari ini difasilitasi oleh dunia ini, ya, semuanya kan serba bisa. Ya. Jalur pribadi, apa namanya, WA pribadi jalurnya. Ya. Apalagi dengan yang pangapunten sekarang semuanya pakai HP, PJJ itu kan anak-anak kita bahkan bisa jadi nyon pangapunten ya guru-guru. Jangan yang dikatakan yang resiko itu hanya siswa loh nggih. Guru juga resiko. Suaminya atau istrinya sedang pegang HP, ya, alasannya ini PJJ kok. Padahal wis bengi barang isih PJJ. Ya, pembelajaran jarak jauh. Padahal kalau nggak salah ya, PJJ itu hanya sampai jam 12 sampai siang lah itu. Persoalan absennya nanti sore ya. Nah ini loh resikonya itu. Maka jika dirimu tidak disibukkan dengan hal yang baik, kata Imam Syafi'i, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Nah, ini sungguh sesuatu yang sangat beresiko pada diri kita masing-masing. Nah, jamaah rahimakumullah, ada sesuatu yang tidak bisa kita tahan. Ya. Terkait dengan waktu ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita semuanya. Sama-sama 24 jam, ya. Maka modal utama yang digunakan oleh manusia untuk meraih sebuah kesuksesan itu adalah tatkala bisa memanfaatkan waktu. Tatkala manusia bisa memanage waktu, insya Allah kesuksesan itu akan didapatkan. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kira-kira kita itu buku, ya, dengan kita ngobrol itu durasi waktunya betah mana Pak? Maca buku ini lagi untuk sak lembar ngono wis ngantuk. Ya. Atau ketika kita berada di majelis ilmi seperti ini, dengan ketika misalnya sama-sama manfaatkan waktu, ngerti nggih? Kita berada di majelis ilmi, kemudian sama-sama kita ngobrol, itu durasinya lebih panjang mana itu? Taklimnya 1 jam ya misalnya. Ya. Maka ingat kisahnya seorang ulama tabi'in, ya, namanya Amir bin Abdi Qais. Beliau seorang ahlul ilmi, ya, seorang alim, seorang ahlul ibadah, juga seorang yang zuhud terhadap dunia. Maka tatkala ada seorang laki-laki yang menghampirinya, wahai Amir, berhentilah sejenak, marilah kita untuk ngobrol, ya, untuk bincang-bincang. Apa kata beliau? Tahanlah matahari itu. Kalau kamu bisa menahan matahari itu untuk berhenti, maka saya akan ngobrol dengan kamu. Wah, luar biasa. Ya. Diajak ngobrol saja loh. Ya. Seorang ulama itu diajak ngobrol, dia katakan tahan itu matahari. Kalau kamu bisa menahan matahari untuk tidak beredar, ya, maka saya akan ngobrol dengan. Ini karena beliau berharap tidak memanfaatkan waktu sia-sia. Kenapa? Waktu itu nggak bisa berhenti. Waktu itu terus akan berjalan. Dengan persani ya, jam ini. Kira-kira kalau detikannya itu berhenti berarti apa Bu? Nah, mati kan ngenten. Jam ini berarti rusak. Kalau sampai matahari itu ya berhenti, bukan mataharinya yang rusak, ya, berarti sudah kiamat kan ngenten kan. Maka waktu tidak bisa ditahan, waktu akan terus berjalan. Detikan itu tidak akan mungkin berhenti, sekalipun jam tidak ada jarum detikannya, tetapi waktu akan terus berjalan. Ya. Maka sungguh pemanfaatan waktu oleh para ulama, maka termasuk di para ulama zaman dahulu itu bakhil terhadap waktu. Maksudnya bakhil itu bukan berarti cetil ketika kita harus memberikan waktu, tetapi
beliau para ulama itu bakhil terhadap waktu itu kalau memanfaatkan waktu yang tidak ada manfaatnya atau sia-sia, maka beliau tidak mau. Ya. Kecuali ketika waktu itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang memang ada manfaatnya, yang bermanfaat. Ya. Ini Amir bin Abdi Qais, seorang ulama tabi'in, diajak ngobrol saja. Kalau kita kan ngopo cepet mulai wis ning kene sik ngomong-ngomong sik. Dan ketika seperti itu, ya, kita kalau sudah ketemu teman, ketemu saudara, itu ngobrol gathuk, itu ketika mau bubar itu kan rasanya abot itu. Seandainya tidak ada kepentingan, itu lebih enjoy dengan ya ngobrol. Apalagi kalau malam hari ning rondan. Rondo nih nggih. Oh, itu panjang banget. Nah, ibu-ibu biasanya teng pundi, Bu? Ngobrolin. Ya. Ada salah satu gurunya Imam Bukhari, namanya Muhammad bin Abdi Salam. Ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Tatkala satu hadis itu dibacakan, qadarullah pena beliau itu patah. Ya. Pena beliau itu patah. Maka tatkala patah itu, beliau kemudian, ya bahasa kita merayulah teman-temannya itu untuk menjual penanya. Ya. Dan harga yang ditawarkan oleh Muhammad bin Abdi Salam itu, ya, nek sakniki pensil pinten? 2000. Ballpoint malah nek sing 1000. Siapa yang mau menjual penanya pada saya dengan harga 1 dirham? 1 dirham senilai dengan 4,25 gram emas. 1 gram emas pinten, Bu? 1 juta. Wah. 1 gram emas 1 juta. Kalau 4,25 kan berarti sudah 4.250.000. Itu 1 pena loh di zaman dulu. Ya, berapapun harganya emas hari ini 4,25, 1 dirham senilai 4,25 gram emas. Ini beliau untuk menulis sebuah hadis yang dibacakan tidak ingin terlewatkan waktu untuk menulis hadis. Tatkala dibacakan itu, beliau rela membeli pena temannya itu dengan harga 1 dirham atau senilai 4,25 gram. Maka nyuwun pangapunten, kalau keumuman hari ini orang mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, bahwa waktu digunakan untuk mengejar uang, ya, berbeda dengan para ulama. Justru bukan waktu digunakan untuk mengejar uang, tapi hartanya itu digunakan untuk membeli waktu. Luar biasa itu. Bayangkan ya kita ada nggak kira-kira yang mau membeli 1 pena dengan harga sekian itu? Saya yakin nggak ada, kecuali kalau itu ballpoint-nya ya, Khalifah ya, dilelang misalnya, itu baru. Bahkan ada juga kisahnya Ibnu Uqail. Beliau, mohon maaf, dalam rangka memanfaatkan waktu untuk belajar, ya, beliau sampai untuk urusan makan itu betul-betul tidak ingin merepotkan waktu belajarnya. Beliau kalau makan, itu memakan makanan yang mudah untuk dikunyah. Supaya apa? Urusan makannya, urusan perutnya itu cepat kelar, selesai, dan kemudian kembali untuk belajar. Beda jauh nggih kalih zamane awake dhewe.
nek teng warung nika nggih, teh gelas cilik nika nggih sing dinastel nika nek ibu-ibu mboten pirsa, bapak-bapak. Sak gelas cilik gulane karo teh niku dicencem nika setengah gelas dhewe. Jagjok-jagjoke ping pinten niku? Ya. Dan akan berlama-lama dalam waktu yang lama untuk menghabiskan makan. Termasuk saya. Ya. Menikmati makan itu kan betul-betul membutuhkan waktu yang lama. Apa meneh kalau makan itu bersama teman-teman kan menjadi durasinya menjadi sudah makan sambil cerita-cerita, sambil ngobrol ngalor ngidul sehingga makan satu piring saja bisa menghabiskan waktu 30 menit, 1 jam. Ya. Kan. Karena memang kita memanfaatkan waktu itu belum bisa maksimal. Ya. Ada juga seorang ulama itu yang ketika keluarganya itu menyediakan makanan, ya kalau bahasa kita sekarang snack lah, snack. Nah ibu-ibu itu makannya sedikit, tapi ngemilnya yang banyak, snacknya kudu banyak. Nah beliau tidak mau ngemil, karena apa? Khawatir kalau saat belajar itu lebih banyak ke kamar mandi, ke kamar kecil, sering bolak-balik. Kalau saya ini kalau sudah kena pedas itu resiko tinggi. Karena biasanya kalau kemarin makan pedas, pagi ini harus bolak-balik ke kamar mandi. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah dalam rangka memanfaatkan waktu, itu para ulama tempo dulu, itu beliau bukan waktu untuk mencari harta, mengejar dunia, tapi justru harta yang dimiliki itu dalam rangka untuk membeli waktu. Karena begitu berharganya waktu itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak mungkin akan berhenti dan tidak mungkin akan berjalan, tidak akan dihentikan, itu adalah pikiran. Pikiran manusia itu terus berjalan. Ya. Karena memang selain waktu itu pikiran akan terus berjalan. Maka sebagaimana nasihat Imam Syafi'i tadi, kalau pikiran ini tidak kita gunakan untuk memikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, maka pikiran itu akan berpikiran sesuatu yang negatif. Ya. Positive thinking dan negative thinking. Nah, jamaah rahimakumullah, efek dari positive thinking dan negative thinking ini tentu ada. Tatkala kita positive thinking, maka semuanya akan menjadi baik. Contoh misalnya, ya, mungkin jamaah semuanya juga sudah pirsa kisahnya Buya Hamka. Tatkala beliau ketemu dengan orang kafir, kemudian beliau ditanya, disampaikan, wahai Buya, ternyata di Arab Saudi itu juga banyak pelacurnya. Masa? Iya, saya melihat sendiri. Di sana itu ternyata juga banyak pelacurnya. Kemudian Buya Hamka mengatakan, saya itu pergi ke Amerika, ya, ternyata di Amerika tidak ada pelacuran. Loh, masa? Iya, saya juga pergi ke Amerika, saya nggak melihat pelacuran itu. Ya. Apa pelajaran yang disampaikan oleh Buya Hamka ini? Sungguh, tatkala kamu berpikir sesuatu yang negatif, maka Allah akan datangkan itu, akan tunjukkan. Tapi tatkala saya pergi ke Amerika, ya nggak mungkin lah ya, Amerika nggak ada pelacuran, itu kan nggak mungkin, logika manusia dan mungkin rahasiamu juga sudah seperti itu. Tapi bahwa tatkala beliau berangkat pergi ke Amerika dengan pikiran positif, Allah tidak tunjukkan itu wanita-wanita tunasusila. Kan? Maka positive thinking akan melahirkan sesuatu yang positif, sesuatu yang keluar dari kita, sebuah energi yang keluar dari kita, maka yang kembali kepada kita adalah sesuatu yang positif. Beda ketika sesuatu yang negatif atau energi yang keluar dari kita itu adalah negatif,
maka yang kembali kepada kita juga negatif. Kan nonton. Lah pergi ke Arab Saudi, pergi ke Mekah yang dipikirkan yang seperti itu akhirnya Allah tunjukkan. Ya. Sekalipun di Arab Saudi kan tetap ada orang-orang yang tidak pakai jilbab, kemudian ada orang-orang yang pergi ke klub malam. Kan sekarang di Arab Saudi sudah ada seperti itu. Nah, perginya Buya Hamka ke Amerika kan bukan dalam rangka untuk mencari itu. Saya pernah ketika masih di Surabaya, ada seorang ustadz yang sering kita undang ke kampus gitu ya. Beliau sudah paruh baya. Tapi setiap kali beliau mengisi selalu mengisahkan perjalanan beliau dari satu hotel ke hotel yang lain. Yang disampaikan adalah, saya itu pengen membuktikan apa benar hotel itu menjadi tempat maksiat. Ya. Beliau membuktikan dari satu hotel ke hotel. Karena niatnya pengen membuktikan apa benar di hotel itu tempat maksiat laki-laki dan perempuan untuk berzina, maka Allah akan tunjukkan itu. Dan beliau katakan, na'udzubillah bin dzalik, ternyata benar di hotel itu tempatnya maksiat. Lah niatnya sudah pengen membuktikan apa benar di hotel itu. Beberapa kali kita undang, beliau bercerita sudah dari hotel mana, ternyata di sana juga ada kemaksiatan. Kalau kita ambil yang paling dekat, apa benar Gunung Kemukus itu tempat maksiat? Ya. Kalau niat kita ke sana pengen membuktikan, ya Allah akan buktikan. Kita datang ke sana akan ditunjukkan. Nah terus kita ke sana kira-kira ngapain? Ben supaya pikirannya positif gitu. Karena kita sudah mendapatkan informasi bahwa Gunung Kemukus itu adalah tempat maksiat. Kira-kira perlu dibuktikan atau tidak ini Pak Bu? Kan enggak perlu toh nggih? Enggak perlu. Kan gitu. Enggak perlu kita membuktikan apa benar sih Gunung Kemukus kok di media luar negeri itu sampai heboh seperti itu. Terus kemudian kita ke sana pengen membuktikan, ya kita akan dipertemukan. Ya. Tapi kalau niat kita ke sana itu tidak dalam rangka untuk mengetahui itu, ya Allah tidak akan tunjukkan itu. Contoh misalnya, tahun 2019 musim kemarau, ya, itu setelah gunung itu, apa nih? Tawangsari, ya. Leres Tawangsari, ya. Di Dukuh Tawangsari itu masih masuk wilayah Sumber Lawang. Sana kekeringan air. Karena niat kita ke gunung itu bukan dalam rangka untuk meneliti itu, bukan ingin tahu apa gunung itu tempat maksiat, ya, maka ya tidak ditunjukkan kemaksiatan yang ada di gunung itu kan. Ya. Nah inilah yang artinya apa Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, bahwa pikiran itu tidak akan mungkin berhenti, akan terus berjalan. Ya. Maka betul-betul kita memaksimalkan pikiran kita itu untuk pikiran yang positif. Contoh yang hari ini kita alami, Bapak Ibu jangan rahimakumullah, pandemi COVID-19 yang belum selesai ini kalau kita itu terus pikiran kita itu negatif, maka yang terjadi yang masuk dalam diri kita juga informasi yang negatif. Contoh, terus terang di tempat kami di Perumnas itu ada yang positif. Ya. Dan kemudian disampaikan, ada seorang jamaah yang menyampaikan kalau di Perumnas ada yang positif. Saya juga awalnya kaget, loh. Yang positif sinten, disebutkan namanya si fulan. Ya. Riwayatnya bagaimana? Dia kerja di Kalimantan, pulang. Oh ya sudah, berarti kan bukan mukim di situ, hanya keluarganya di Perumnas. Ya. Kemudian saya sampaikan pada jamaah, Bapak, Ibu-ibu, ini ada jamaah yang positif, ya. Tidak perlu khawatir, beliau sudah diambil, sudah dikarantina di Sragen. Ya. Berarti yang penting tidak berinteraksi dengan anggota keluarganya. Selesai. Ya.
nanti kebutuhan dari keluarga yang isolasi mandiri di rumah itu dicukupi, syukur dari RT setempat. Kalau RT tidak mencukupi, nanti masjid yang mencukupi selama isolasi. Alhamdulillah ya, kita ajak jamaah itu berpikiran positif ya. Jamaah sholat masih tetap, bahkan tetangga yang berdempetan rumahnya yang pangapun nek perumnas niku nak RSSS nggih. Wis ora duwe rai, ora duwe silit, ora duwe wis kabeh mepet gitu loh. Ya karena namanya perumnas itu. Ya, begitu keluar ya sudah lihat rumahnya orang. Kalau mau ke belakang itu ya belakangnya orang kan. Nah, bahkan jamaah yang rumahnya berdekatan, rumahnya mepet ini pun masih tetap jamaah di masjid. Artinya kalau kita berpikiran positif, insya Allah Allah itu akan berikan sesuatu yang positif. Dan qadarullah tidak perlu nunggu 14 hari. Ya. Tanggal 1 itu diambil, tanggal 3 di swab, ya. Tanggal 7 itu surat sudah keluar negatif. Ya, kan itu. Jadi positif untuk negatif. Artinya beliau sudah positif negatif. Artinya tidak terkena virus corona. Kemudian setelah selesai saya tanya ya, tetangganya itu sejarahnya gimana kok sampai diambil. Beliau pulang dari Kalimantan, kemudian bekerja di rumah, ya kemudian mau balik. Ternyata sampai bandara itu suhunya melebihi dari kapasitas panas. Ya. Karena suhunya tinggi, kalau di bandara kan cukup ekstra kan gitu. Maka kemudian tidak diizinkan untuk terbang, tapi disuruh kembali. Nah begitu kembali dari pihak petugas telepon posko Sragen. Dari Sragen tiba-tiba datang pakai ambulan dengan APD. Nah, nek kira jenengan sing ngoten niku kaget mboten. Lah, besar mulai ras itu kok malah dijemput. Ya, maka 2 kali di Perumnas itu ada kejadian itu dan alhamdulillah artinya ada yang dikabarkan positif, ya, tapi jamaah itu tetap ya sudah itu kalau sudah ditangani ahlinya ya selesai. Ya, persoalan di sana seperti apa ya selesai. Ya, kemarin ada kesaksian mungkin panjenengan juga perso Mas Saiful Arif, Direktur Program RDS FM itu kan juga positif, beliau positif corona. Ya, artinya ini saya sampaikan karena ternyata sederhana. Memang kalau sesak napas itu agak susah, tapi beliau mengatakan tatkala sholat sujud itu beliau merasakan waktu yang paling enak untuk bernafas. Maka beliau ketika sujud itu berlama-lama. Karena apa? Ketika sujud ya, itu nafasnya itu bisa lancar. Yang kemudian kemarin muncul video-video bahwa memang saat sujud itu ya karena video itu dari orang yang tidak sholat, tatkala sujud itu ya, dalam posisi sujud itu ya, ada lendir-lendir yang seperti lem itu bisa keluar gitu loh. Jadi kalau kemarin kita itu ya, ditakut-takuti untuk tidak datang ke masjid ya, sholat di rumah, yen pangapunten jenengan sholat di rumah sama sholat di masjid kira-kira lama di rumah napa teng masjid? Berarti ya bodoh itu. Ya, kalau kita di rumah ya cepet banget kan itu ya. Ya. Tapi kalau di masjid itu kan ya kalau di masjid itu bisa tahiyatul masjid ya, sholat rawatibnya, fardunya ya. Kalau zuhur nanti masih ada ba'diyah zuhurnya kan wonten. Lah kalau nyun ngapunten di rumah kira-kira langsung fardunya apa pakai rawatib? Alhamdulillah kalau pakai rawatib. Ya. Maka ternyata orang Islam yang banyak sujud itu insya Allah dibebaskan dari corona. Kita positif thinkingnya seperti itu, karena pikiran itu nanti ya. Pikiran yang terus berjalan, ini bagaimana memanfaatkan pikiran yang tidak akan mungkin berhenti itu dengan positif thinking. Ya. Sebaliknya tatkala kita negatif, ya, maka dulu ada ungkapan, ya,
dari ahli kesehatan, dari dokter, bahwa untuk mengatasi COVID-19 itu pertebal imun, pertebal imun, pertebal imun. Ya. Kemudian ulama mengatakan tidak hanya imun tapi pertebal iman, kan gitu. Harus kita akui Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tatkala awal-awal di bulan Maret, awal April, ya, itu kan kita berada dalam posisi kekhawatiran yang luar biasa, kan gitu. Karena apa? Yang kita baca, yang kita terima itu kemudian sesuatu yang memang wah, sampai ada tutorial, ya, tutorial penyebaran virus itu kan begitu nyenggol saja langsung tersebar. Ini tadi sudah dipegang sama Mas Slamet. Begitu tak pegang kan berarti saya langsung tertulari. Ya. Pegang air mineral, terus dipegang orang lain lagi juga langsung. Itu kan betul-betul, wah, koyo-koyo rasanya kelopopo gitu ya. Tapi saya karantina, terus terang karantina mandiri 14 hari. Saya tidak kemana-mana, saya menjaga betul protokol kesehatan. Setelah 4 hari saya sehat, saya mencoba untuk melonggarkan. Semua informasi tentang corona, saya mencoba untuk hilangkan. Ya, biar saya merasa enjoy. Nah, termasuk kasus di Perumnas itu, ada tangga yang positif itu, istri saya tahunya setelah selesai. Ketika takziah, ditanya sama temannya, katanya Perumnas ada yang positif, wih sinten, loh napa jenengan mboten ngerti, mboten niku. Begitu perjalanan pulang tanya, Bi, apa Perumnas enek sing positif to? Lah sing ngomong sapa? Lah aku mau ditekoki iki, jarine Perumnas sing positif. Saya lewatkan depan rumahnya itu. Kene iki sing positif. Tenanane to. Enek. Lah nek kowe tak omongi wingi-wingi mesti kowe gak gelem tak jak ning ndi gitu. Nek kowe gak ngerti malah ora mikir. Kemudian yang ketiga, yang tidak mungkin bisa berhenti itu adalah aktivitas fisik. Karena fisik itu terus bergerak. Fisik itu terus bergerak. Jamaah rahimakumullah, nggak mungkin kita akan sekalipun di lockdown di rumah itu terus berhenti diem, kan nggak mungkin. Bahwa fisik kita itu akan terus, sekecil apapun aktivitas fisik itu sungguhnya itu akan mengejawantahkan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, baik itu dari mulut, dari mata, dari lidah, dari tangan maupun dari kaki. Kalau aktivitas fisik ini kita tidak bisa memanage, tidak bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka sungguh aktivitas yang dengan waktu kondisi yang seperti ini akan sangat membahayakan. Ya, karena sekecil apapun aktivitas mata kita, sekecil apapun aktivitas telinga kita, lisan kita, seluruh anggota tubuh kita yang sedang beraktivitas itu akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Allah semuanya hafal kan surah Yasin ayat 65. Nah, jamaah ayat ini seolah-olah menggambarkan kalau kita era modern ini adalah CCTV yang akan merekam aktivitas kita, nanti yang laporan bukan lisan kita tetapi tangan kita, kaki kita itu sudah. Ya. Nah, kalau aktivitas fisik kita itu kita gunakan untuk sesuatu yang logo, yang tidak ada manfaatnya, ini kan sangat berbahaya. Di awal saya sampaikan, termasuk pemanfaatan HP yang full time, ini juga beresiko. Jangan dikira kita bermain HP, nge-share, ya, nulis dan sebagainya itu tidak ada pertanggungjawaban. Bisa jadi kita tidak bertanggungjawabkan pada istri kita tidak bertanggung jawab terhadap suami kita, ya, tidak bertanggung jawab dengan anak kita, tetapi percayalah bahwa apa yang kita sedang tulis, apa yang sedang kita baca dengan tangan dan HP kita itu akan tetap dimintai pertanggungjawaban ketika nanti di yaumul akhir. Maka aktivitas yang tidak bisa berhenti ini, bagaimana kita dalam situasi seperti ini
memanfaatkan aktivitas itu dengan sebaik-baiknya. Karena semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaannya adalah, Bapak kira-kira Gunung Kemukus di musim corona ini ditutup enggak? Ditutup? Atau di sekitar RRI Solo itu aktivitasnya ditutup enggak? Langsung enggak gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Yang kemarin muncul di media kan ya, di Jakarta bukan laki dengan perempuan tetapi justru kaum Sodom ya, laki-laki berpesta dengan kaum laki-laki. Bukan hanya satu dua, puluhan kan gitu ya. Di musim corona katanya corona kok ya kumpul-kumpul malah seperti itu, malah bermaksiat. Maka inilah yang sangat berbahaya. Ya. Kemudian yang keempat, yang tidak akan berhenti itu adalah nafsu. Nafsu. Nafsu manusia itu tidak berhenti. Ya. Nafsu manusia tidak berhenti. Kalau nafsu ini kita bimbing dengan Al-Quran dan As-Sunnah, keinginan kita itu kita bimbing dengan sebaik-baiknya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah akan melahirkan ketaatan. Tapi sebaliknya, tatkala nafsu itu kita biarkan begitu saja, ya, maka tabiat nafsu, ya, sesungguhnya nafsu itu kecenderungannya adalah suatu yang buruk. Kalau tidak dimanage, ya, tidak dibimbing dengan wahyu, maka nafsu itu pada suatu yang buruk. Maka ini sangat hati-hati sekali. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah yang berbahaya. Tatkala nafsu yang menguasai diri kita itu adalah nafsu yang tidak dibimbing oleh wahyu, ini akan melahirkan sesuatu yang negatif. Tidak berpikir tentang sesuatu yang besar, yang kecil-kecil saja, kemaksiatan-kemaksiatan yang ringan, ini mohon maaf, ada Pak, Bu yang pegang HP, ya, yang tahu bahwa orang yang pegang HP itu sedang melihat gambar porno misalnya. Enten betul. Misalnya di HP ada gambar porno, kemudian kita melihat, ada nggak yang tahu? Teman kita atau saudara kita? Nggak ada yang tahu. Yang bisa menutup atau tidak menutup itu karena bimbingan wahyu ini tadi, Al-Quran dan As-Sunnah, keimanannya itu. Karena tidak ada orang yang lain melihat. Tidak ada orang yang melihat itulah, maka potensi orang untuk bermaksiat dengan HP itu lebih tinggi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan waktu ini yang terus berjalan dan tidak akan berhenti ya, sampai nanti terjadinya kiamat, ya, inilah yang harus kita manage, apalagi di musim pandemi COVID-19. Memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semuanya dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan dalam firman-Nya ini, ya, wal 'asr, demi masa, ya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, benar-benar dalam keadaan rugi. Berarti kan semua manusia itu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jangan sampai kita itu lepas dari Al-Quran. Setiap waktu, setiap saat, apalagi situasi seperti ini, kita lebih banyak membaca Al-Quran. Program One Day One Juz kok sampai tidak berhasil, itu kita perlu mengevaluasi diri kita masing-masing. Ya. 1 juz itu umumnya dalam mushaf itu 10 lembar. Kok sampai 1 hari nggak bisa melaksanakan program One Day One Juz? Ya. Itu kan kita perlu mengevaluasi. Terus kita
aktivitas itu kita gunakan untuk apa? 10 lembar kita bagi 5 waktu, hanya 2 lembar. Ya. Ba'da subuh 2 lembar, ba'da zuhur 2 lembar, ba'da asar 2 lembar, ba'da maghrib 2 lembar, ba'da isya 2 lembar. Selesai 1 juz. Berarti ba'da isya itu sudah sampai malam itu 1 juz. Kok sampai enggak selesai 1 juz dalam 1 hari, ini perlu kita mengevaluasi. Ya. Padahal aktivitas hari ini kita betul-betul dibatasi. Sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beramal soleh. Monggo. Dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, jamaah rahimakumullah, ini kita mencoba untuk memanage waktu, manajemen waktu di musim COVID-19 ini, dan sampai waktu itu terlewatkan karena kita sudah kehilangan 1 semester. Bahkan kalau dalam dunia pendidikan, ini Menteri Pendidikan sudah memberikan bantuan paket data sampai bulan Desember. Berarti sampai bulan Desember itu sekolah benar-benar tidak ada yang tatap muka, kecuali pondok pesantren. Nek pondok pesantren kan tatap muka pripun? Ya nek kan PJJ terus pripun? Ya. Nah, maka pondok pesantren sudah banyak yang masuk. Ya. Bahkan informasi ini juga belum tentu nanti Desember itu selesai. Ya. Bisa berlanjut. Ya. Nah, kalau masih zonanya merah, maka zona merah itu harus dilawan dengan zona putih, kan begitu. Supaya merahnya menjadi hilang, maka kita mengedepankan zona putih, membuat zona putih sampai bulan Desember nanti. Mudah-mudahan selesai. Nah, jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, sebuah hadis yang dulu awal saya ke sini, ya, kalau nggak salah bulan Juli, kalau nggak salah tanggal 1 Juli, saya pertama kali diminta Mas Abdillah itu untuk ngisi di sini. Tahun 2018, ternyata sudah 2 tahun lebih ya, nggak terasa sudah 2 tahun lebih. Ya. Padahal kelihatannya baru kemarin, ya. Hadis Rasulullah SAW, min husnil islami mar'i taraktuhu malayani. Jadi termasuk tanda-tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Maka mari waktu yang 24 jam itu betul-betul kita gunakan untuk sesuatu yang positif, bermanfaat, ya, dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan kesempatan. Memang sebuah perjuangan berat, karena memang kalau sudah ada arah-arah untuk yang negatif, itu kekuatan untuk menarik itu lebih kuat. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari. Mudah-mudahan ini untuk saya pribadi, untuk memotivasi saya pribadi bagaimana memanfaatkan waktu, umumnya untuk jamaah semuanya. Mari kita bersama-sama saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
infak kita pada pagi hari ini adalah 1.260.000 rupiah. Yang kedua, kami mohon kepada jemaah karena tadi dari sampaikan ini untuk pandemi ini belum selesai, kami harapkan dari jemaah semua tetap untuk tertib, yaitu terutama untuk membawa masker ya. Masker itu adalah dan sekarang ini sudah jadi peraturan daerah ya, untuk masker ini kan ada adanya. Artinya semoga untuk kajian kita ini tetap bisa berjalan ya. Kita himbau dari jemaah semuanya untuk tertib untuk masker ini. Jamaah dari rahmat Allah SWT. Yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup untuk kajian kita